Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan isu yang sedang viral beberapa tahun belakangan ini, yang bertemakan munculnya pergerakan ultranasionalisme di Amerika Serikat dan Uni Eropa, dengan dosen pengampu yaitu Pak Muhammad Badarudin untuk ujian akhir semester pada mata kuliah isu global kontemporer. Berbicara pergerakan ultranasionalisme, tentu tidak akan pernah terlepas akan sikap rasa patriotisme yang dimiliki oleh seseorang atas rasa kecintaannya secara berlebihan terhadap suatu negara. Hal ini didasarkan sifat nasionalis cenderung ke arah populis nasionalis atas munculnya partai sayap kanan secara radikal. Menurut filosof politik Stephen Metz dari World Politics Review menyatakan bahwa identitas dari populis akan terus mengalami perkembangan untuk memperluas jaringan di bidang perpolitikannya, baik itu terjadinya konflik bersenjata ataupun sedang melakukan jalinan kerjasama antar negara maupun negara perbatasan. Populis difokuskan atas pergeseran antar kelas di dalam suatu society serta para aktor negara yang memiliki satu pencapaian kesamaan dalam memperluas pergerakannya. Oleh karena itu, pergerakan ultranasionalis dapat mengubah populis kanan menjadi pergerakan ke arah fasis. Berikut ini kita sajikan fenomena yang muncul atas dua konflik negara, baik itu Amerika Serikat maupun United Kingdom, yang memiliki ikatan yang sangat erat yang mengarah parochial nationalism and cosmopolitan internationalism. Ultranationalism in United States. Munculnya ultranasionalisme di Amerika Serikat terjadi pada saat era Donald Trump atas munculnya pergerakan white supremacy. Terpilihnya Donald Trump sebagai presiden membuat masyarakat internasional geram akan segenap kebijakannya. Pasalnya ialah dalam pergerakan tersebut yang melahirkan ide Ku Klux Klan untuk menaungi ajaran dari kelompok supremasi kulit putih. Namun siapa sangka pada saat beliau melakukan pidato sebagai calon kandidat presiden di Amerika Serikat tahun 2013 lalu, Donald Trump menyebutkan bahwa beliau berjanji selama ia menjadi presiden, beliau akan bersikap kepada siapapun secara sederajat tanpa membandingkan ras yang dimiliki oleh seseorang. Racism is evil, and those who cause violence in its name are criminals and thugs, including the KKK, neo-Nazis, white supremacists, and other hate groups that are repugnant to everything we hold dear as Americans. We are a nation founded on the truth that all of us are created equal. We are equal in the eyes of our Creator. We are equal under the law, and we are equal under our Constitution. Those who spread violence in the name of bigotry strike at the very core of America. Berdasarkan dari skenario tersebut, menunjukkan dalam pidatonya di tahun 2013 lalu, cenderung berbeda sekali ketika kita dapat melihat kembali cuplikan yang di atas, aksi perdebatan Pilpres Amerika Serikat tahun 2020 lalu. Hal ini menunjukkan ekspresi yang ditunjukkan oleh Trump cenderung tidak menanggapi pertanyaan yang tengah diutarakan oleh seorang presenter dan seolah-olah menolak pernyataan yang terkait ideologinya. But are you willing tonight to condemn white supremacists and militia groups and to say that they need to stand down and not add to the violence in a number of these cities, as we saw in Kenosha and as we've seen in Portland? Sure, are you I'm prepared willing to do specifically that, do it? Well, go ahead, sir. I would say almost everything I see is from the left wing, not from the right wing. So what are you saying? I'm willing to do anything. I want to see peace. Then do it, sir. Say it. Do you want to call him? What do you want to call them? Give me a name. Give me a White name. supremacists and Who would you like me to condemn? white supremacists and right Proud Boys, stand back and stand by. But I'll tell you what. Somebody's got to do something about Antifa and the left, because this is not a right-wing problem. This is a left-wing. This is a left-wing problem. White supremacist. Antifa's an idea, not an organization. Oh, you got to be not kidding. militia. That's what his FBI. FBI. Konflik ini juga memiliki karakteristik yang sama di United Kingdom atas referendum yang terjadi di tahun 2016 lalu untuk membahas keluarnya Inggris dari Uni Eropa.
dalam melakukan sidang kali ini adalah mereka telah menunjukkan bahwa mereka telah menyetujui pernyataan dari Perdana Menteri Inggris serta diberikan waktu selama 3 tahun untuk memberikan hasil keputusan terhadap Brexit tersebut. Berikut cuplikannya. British people have made a very clear decision to take a different path. And as such, I think the country requires fresh leadership to take it in this direction. There's no hiding the fact Alasan yang mereka gunakan kali ini adalah Uni Eropa cenderung overbearing costly dan kurangnya unsur demokratik, serta tingginya imigran yang dinilai cukup negatif oleh mereka. Karena mereka berpikir semakin banyaknya imigran yang terjadi di dalam suatu negara akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional di dalam satu negara, khususnya di Inggris. Dari sisi inilah, keputusan tersebut didukung penuh oleh Ratu Elizabeth II karena hasil dokumen yang dapat diterima oleh Ratu telah disusun oleh Perdana Menteri Inggris yaitu Boris Johnson. Namun, dalam melakukan pidatonya, sempat terhalang oleh pihak Mahkamah Agung di Inggris yang dikarenakan lamanya waktu prorogasi di dalam parlemen. Tentu hal ini membuat Johnson tidak tinggal diam saja, karena ia mencoba untuk menghentikan atas rencana yang telah ia susun lama untuk melakukan pertemuan dengan Ratu Elizabeth serta membahas perencanaan Brexit di Inggris. Ikut cuplikannya. Always been to secure the United Kingdom's departure from the European Union on the 31st of October. And then quickly onto a government agenda that reads like Mr. Johnson's election manifesto. The NHS. New laws will be taken forward to help implement the National Health Service's long-term plan in England. Law and order. My government is committed to addressing violent crime and to strengthening public confidence in the criminal justice system. Getting the Queen to read out your plan in the House of Lords is one thing, but Jeremy Corbyn adamant that the PM will never get it through the Commons. There has never been such a farce as a government with a majority of minus 45 setting out a legislative agenda they know cannot be delivered in this Parliament. The Prime Minister promised that this Queen's speech would dazzle us. On closer inspection, Mr. Speaker, it is nothing more than fool's gold. The Prime Minister with a minority government boxed in every which way, still finding room to attack. First he was opposed to no deal, now he seems to be opposed to any deal. First he was in favour of delivering Brexit, now he wants a second referendum. First he wanted an election, actually he wanted an election for quite a long time. Now he'd much rather not. His policy on cake is neither having it nor eating it. Teori, melihat perkembangan gerakan ultranasionalisme di Amerika Serikat dan Eropa ini dapat merubah struktur perencanaan tatanan dunia dan kekuasaan yang berfokus pada 3 aspek utama, yaitu mencerminkan distribusi kekuasaan antar negara dan faktor lainnya, mempengaruhi tingkat stabilitas dalam sistem global, dan mempengaruhi keseimbangan antara konflik dan kerjasama. Isu kebangkitan ultranasionalisme menunjukkan peningkatan rasa nasionalisme yang ekstrim, yang tentunya dapat merugikan masyarakat internasional, sehingga hal ini dapat menunjukkan ke arah pendekatan teori fasisme yang secara umum didefinisikan sebagai suatu terbentuknya rasa nasionalisme secara ekstrim yang berdasarkan ada unsurnya rasis, sosialisme maupun militarisme di dalamnya. Fasisme diidentikan dengan timbulnya tanda-tanda pembusukan moral seperti adanya unsur individualisme maupun materialisme. Pada penelitian kali ini, opini kami menunjukkan bahwa kami menolak secara tegas adanya gerakan ultranasionalis secara global karena dapat merugikan masyarakat internasional atas sifat rasisme yang merujuk ke arah fasisme. Perkembangan ultranasionalis tergantung juga terhadap sikap kepemimpinan suatu negara
dalam mengurangi gerakan ultranasionalis secara global. Jika kelompok ultranasionalis tidak dapat ditangani, maka hal ini berdampak buruk pula terhadap kebijakan di dalam suatu negara. Sebab hal ini akan menimbulkan perpecahan hingga terjadinya konflik perang di dalam negara tersebut. Penggunaan perspektif teori sangat dianjurkan untuk melakukan penelitian terhadap kasus yang terjadi di tingkat domestik suatu negara, karena mengambil kebijakan cenderung paling umum dan memiliki kekuatan mutlak yang berdasarkan posisi state actor tersebut. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.